ditanya sama pramugari, "Mama, itu apa?" Lalu kata ibu ini bilang, "Oh, itu tadi mama bungkus nangka." Tahu nangka? Pohon itu buah nangka. "Oh, itu tadi mama bungkus nangka." "Yang betul saja mama." "Betul anak." Lalu kemudian naiklah pesawat. Naik pesawat sampai di udara. Kalau benturan dengan awan itu seringkali goncang pesawat. Jadi ketika goncang, tiba-tiba terus itu bunyi bok 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 bok, seperti bunyi babi kan. Lalu pramugari ini dia heran, "Mama, kenapa itu nangka ada bunyi-bunyi? Itu nangka ada bunyi-bunyi kan?" Lalu ibu ini bilang begini, "Aduh anak ini, tadi mama sudah bilang itu nangka, jadi dia tetap nangka." Singkat cerita sampai di bandara, sudah landing ya, sudah turun ya. Ketika sudah turun, sampai di penjagaan, ketika sampai di penjagaan mungkin babi itu dia tidak tahan karena ditutup terus. Ketika sampai di situ dia langsung meloncat keluar lari. Ketika lari, lalu dibilang sama pramugari, "Aduh mama, kok tipu saya mama? Tadi kau bilang itu nangka, padahal itu babi. Kok pelanggaran sekali?" Lalu kata ibu ini, "Betul anak, itu babi, tapi dia punya nama nangka." Makanya langsung dia panggil nangka. Bahkan babi itu. Saking sayangnya. Yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu, ya, bukan nangka. Ya, yang saya mau katakan di sini, ya, di dunia ini kita lihat segala sesuatu itu pasti ada harga, betul? Betul? Ada harga. Nah, kalau begitu bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita ada harga atau tidak? Atau apakah harga iman kita? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat serius. Apakah harga iman kita itu seharga 100.000 kah? Apakah harga iman kita itu seharga 1 miliar kah? Atau harga iman kita itu seharga 1 triliun kah? Ini menjadi satu pertanyaan yang hari ini dijawab oleh seorang perwira yang di saat itu dikenal namanya Centurion. Perwira Romawi Centurion ini dia kepala pasukan 100 prajurit. Dia dipilih bukan karena lulus akpol atau skapa, tapi dia dipilih karena dia lulus berdasarkan hasil peperangan yang dimana ada taruhan hidup dan mati, taruhan nyawa. Di situ ada ketangkasan, di situ ada juga pengetahuan dalam mengatur strategi. Dari semua penilaian itu, baru engkau layak menjadi seorang centurion. Engkau layak menjadi seorang perwira. Dan perwira ini bukan perwira orang Yahudi. Dia bukan perwira orang Yunani. Dia adalah perwira orang Romawi yang saat itu menjajahi Yunani dan juga Yahudi. Dia orang yang sangat hebat, seorang pejabat yang sangat tinggi di mata masyarakat pada saat itu. Tapi apa yang membuat dia menilai iman itu begitu luar biasa harganya? Yang pertama kita temukan di sini. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ayat 5. Yesus datang ke Kapernaum. Kapernaum itu waktu itu adalah satu daerah di Galilea. Ya. Kaper itu artinya kampung. Dalam bahasa Ibrani Kaper itu kampung. Naum itu adalah nama orang. Kampungnya Nahum. Jadi Nahum ini dia tinggal waktu dulu itu di daerah dekat pinggir pantai. Daerah yang dianggap sangat prihatin, yang menurut orang itu mendapat perhatian harusnya dari pemerintah. Pada saat itu tidak ada itu. Dan situlah Yesus datang ke tempat itu yang tidak diperhatikan. Yesus sampai di Kapernaum. Ketika Yesus sampai di Kapernaum, datanglah perwira itu. Harga yang pertama, perwira melihat bahwa iman itu adalah seharga dengan pribadi Yesus. Ini yang pertama. Dia orang yang sibuk
Tapi ketika dia datang kepada Yesus, tidak ada alasan untuk dia tidak bisa. Sesibuk-sibuknya dia, sehebat-hebatnya karir dia, sehebat-hebatnya job dia, tapi ketika dia tahu Yesus ada sampai di Kapernaum, dia langsung ke situ. Kata datanglah, Bapak Ibu, itu menunjukkan dalam bahasa Yunani, itu ditulis dengan bentuk aorist aktif indikatif. Artinya hanya satu kali. Yesus datang ke situ hanya satu kali. Dan kalau Yesus datang ke situ satu kali, engkau tidak manfaatkan, nanti engkau akan menyesal. Bapak Ibu, kita di sini, kita melayani. Tidak selamanya kita seperti ini, betul? Ada saat juga kita akan tinggalkan ini semua. Selama ada kesempatan, jangan pernah sia-sia. Ketika saya ada di sini, saya masih menggunakan baju ini, pakaian jabatan ini. Jangan saya sia-siakan Yesus kalau bisa ada di sini. Satu saat kesempatan itu tidak ada lagi. Satu saat waktu itu tidak ada lagi. Ketika waktu itu sudah tidak ada, kita rindu, kita lambat. Ketika kita sudah sakit, ketika kita sudah lumpuh, kita ingin hal itu terjadi, susah. Tapi selama kita masih kuat, masih sehat, masih diberi pengaruh, masih diberi jabatan, ingat, Yesus, kita ada kesempatan yang besar yang harus kita tidak sia-siakan. Ini yang pertama, dia datang kepada Yesus. Di sinilah Yesus hargai. Bukan berarti tanpa Yesus dia tidak bisa. Dia bisa. Sekalipun tanpa Yesus dia bisa sukses. Sekalipun tanpa Yesus dia bisa berhasil. Sekalipun tanpa Yesus dia bisa mendapatkan karir yang luar biasa. Bisa. Tapi keunggulan bila dia datang pada Yesus, karir itu tidak menjadi bencana bagi dia. Jabatan itu tidak menjadi bencana bagi dia. Pengaruh itu tidak menjadi bencana bagi dia. Bisa saja Bapak, orang tanpa Yesus dia hebat, tapi imannya itu kemungkinan besar akan membuat dia bisa salah melangkah karena menghalalkan ini dan ini. Dia datang kepada Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, iman yang pertama yaitu dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, dia mau ikut Yesus. Kata datanglah itu mengacu kepada dia punya kerinduan untuk mau mengikuti dia, ya, mau menyerahkan hidupnya kepada dia dari segala pengaruh yang dulu, kepercayaan yang dulu, pengalaman yang dulu. Bapak Ibu, dia tahu Yesus, dia tinggalkan segala kepercayaan yang dulu, kepercayaan yang tanpa Tuhan, yang masih mengandalkan segala kekuatan-kekuatan dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan pada ayat yang ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ia sangat menderita. Yang kedua, harga, yaitu seharga dengan kuasa Yesus. Yaitu dari apa? Ayat yang ke-6 ini, ia sangat menderita. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang kedua adalah Yesus berkata. Harga yang kedua adalah perkataan Yesus. Ingat baik-baik. Yang pertama diri Yesus, pribadi Yesus. Dia tidak hanya Tuhan, tapi dia menjadi teladan. Yang kedua adalah perkataan Yesus. Bapak Ibu tahu perwira ini, seorang perwira itu dia dididik dengan tidak ada belas kasihan. Betul. Bapak Ibu juga pernah mengalami seperti itu. Apalagi dia seorang musuh, apalagi dia seorang tawanan, apalagi dia seorang hamba yang tidak punya hubungan apa-apa. Tapi luar biasa ya, perwira ini, dia meskipun dididik dengan demikian, tapi dia punya kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, makanya orang bilang ya, kaya harta akan habis, tapi kaya hati tidak akan pernah habis. Kaya apa saja pengaruh semua akan habis, tapi kalau kita kaya hati tidak akan habis.
Orang akan ingat kita sampai mati. Bahkan doa-doa yang terbaik mungkin dikirim untuk kita kalau kita seperti itu. Nah, tapi Ibu tahu, di sini perwira yang bilang begini, Yesus, engkau berkata saja, tidak perlu engkau datang, berkata saja, hamba itu akan sembuh. Artinya dia mengharapkan ada firman yang diucapkan Yesus. Firman itu akan membuat perkara yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Dia yakin sepenuhnya kepada firman, dia serahkan hidupnya kepada firman, dia siap mau diatur oleh firman. Nah, kadang-kadang kita hanya percaya, tapi kita tidak mau melakukan. Pistis itu artinya apa? Setia. Jadi kalau iman hanya percaya Yesus, setan pun bukan percaya. Yakobus bilang, bahkan dia percaya sampai gemetar. Kalau kita orang Kristen percaya sampai ketawa-ketawa, ya. Percaya sambil bercanda dan segala macam. Setan tidak percaya. Tapi setan dia tidak bisa setia. Setan dia tidak bisa lakukan firman Tuhan. Kenapa hidup kita tidak ada kuasa? Karena kita tidak pernah melakukan apa kata firman Tuhan. Kita hanya percaya, kita hanya menikmati seperti hal yang menarik untuk didengar, hal yang menarik untuk diketahui, tetapi kita sulit untuk melakukannya. Makanya hidup kita tidak ada kuasa. Dia hanya bilang, Tuhan, sepatah katamu, hamba itu sembuh. Tidak ada yang mustahil. Iman yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ini pengaruh firman yang besar bagi orang percaya. Makanya Bapak Ibu, kalau firman Tuhan, terkadang saya sangat sedih apabila disampaikan pada orang yang tidak. Betul. Di mana hidupmu ada kuasa? Di mana hidupmu ada berkat? Bagaimana hidupmu itu ada mujizat? Sedangkan Tuhan mau bicara saja tuh tutup telinga. Tuhan mau bicara saja tuh cuek. Saya bicara ini waktu itu, maaf, saya bicara apa adanya. Mau beli saya kah, mau tidak suka saya kah, mau sekali lagi undang saya kah, puji Tuhan. Tapi kita harus bicara apa adanya. Betul Bapak Ibu? Lebih baik saya dengan Tuhan, hati saya bersih, daripada saya menjaga perasaan Bapak Ibu sedangkan Tuhan tuntut saya. Lu kenapa tidak bilang yang benar saja? Bicara aja, tidak usah takut. Iya kan? Kan seperti itu. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Orang tidak bisa tidur di luar, tapi pas datang dengar foto dia langsung bisa tidur di luar. Itu yang saya tidak habis pikir. Biar dia dinas malam pun, dia bisa duduk di depan situ, depan pos jaga itu sambil lipat tangan biar mobil lewat, motor lewat. Begitu bisa tahan diri. Tapi untuk dengar firman Tuhan 15 menit saja langsung matanya tidak tahan. Baru begitu dia serahkan gara-gara pendeta itu. Pendeta itu dia khotbah membosankan. Pendeta itu dia khotbah, aduh, mata saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini terakhir. Ya. Kalau terakhir ini senang, haleluya. Saya memaklumi karena Bapak Ibu punya tanggung jawab ya. Baik, yang terakhir itu di mana? Perwira ini dia katakan kepada Yesus tidak usah datang ke rumahnya. Ya, pada ayat yang ke-7 ya. Dikatakan begini. Ayat ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, kata tidak layak. Bapak Ibu, ini yang tertarik bagi Yesus. Kurang apa perwira ini? Kalau dia dari segi kekayaan dia sangat kaya. Tapi dikatakan, kenapa Tuhan? Jangan kau datang ke rumahku karena aku tidak layak. Bapak Ibu, di saat kita merasa diri kita orang benar, Tuhan cari orang berdosa. Tuhan cari bukan orang yang sehat, tapi Tuhan cari orang yang sakit. Tuhan cari orang-orang yang dianggap sebelah mata. Ini yang Tuhan panggil mereka. Mari datang.
Kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kalau saya merasa diri saya layak, saya tidak anggap Tuhan. Siapapun kita, kalau di hadapan Tuhan kita anggap diri kita tidak layak, Tuhan angkat kita. Tuhan pakai kita. Tuhan selamatkan kita. Inilah yang dirasakan oleh perwira itu. Sekalipun dia punya kekayaan yang layak dipandang oleh manusia, sekalipun dia punya jabatan yang layak untuk dihargai oleh manusia, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, itu dia katakan tidak layak. Bapak Ibu, makanya dalam kita di dalam melayani Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Ya, seperti ini. Ada kerendahan hati. Karena ada kerendahan hati kita mau melayani. Di dalam kerendahan hati kemarin kita lepaskan. Di dalam Tuhan kita lepaskan atribut kita dan reputasi. Karena di hadapan Tuhan semua kita tidak layak. Ingat 3 hal ini yang membuat kita berharga. Iman itu berharga di hadapan Tuhan. Pertama Yesus, kedua perkataannya, yang ketiga ketika kita mau merendahkan hati. Itulah harga yang paling besar dari seorang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Berkatilah kami supaya iman itu bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.